Shalom sahabat-sahabat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya bisa kembali menyapa Anda dalam waktu saat teduh di channel Renungan Firman Kehidupan. Kiranya melalui setiap renungan yang kita ikuti bersama, kita semakin diteguhkan, dikuatkan, dan dibimbing oleh firman Tuhan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Mari kita membuka hati kita dan memohon pimpinan Roh Kudus agar firman Tuhan boleh berbicara langsung ke dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu pada hari ini. Terima kasih karena Engkau masih memberi kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dan saat ini kami rindu supaya Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami, sehingga setiap kebenaran firman-Mu boleh kami mengerti, renungkan, dan lakukan dalam hidup sehari-hari. Kami serahkan waktu renungan ini dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat firman kehidupan yang terkasih, salah satu kenyataan terbesar dalam kehidupan adalah bahwa manusia seringkali sulit melihat dirinya sendiri dengan jujur. Kita bisa lebih mudah menilai kelemahan atau kesalahan orang lain, tetapi seringkali tertutup mata untuk menilai diri sendiri. Ada kalanya kita merasa sudah cukup baik, cukup rajin, apalagi jika kita membandingkan diri dengan orang lain. Namun masalahnya bukan tentang bagaimana orang lain melihat kita atau bahkan bagaimana kita menilai diri sendiri. Pertanyaan yang lebih penting adalah bagaimana Allah memandang hidup kita? Yesaya, seorang nabi yang setia, juga pernah mengalami hal ini. Ia adalah nabi yang dipakai Allah, dikenal sebagai hamba Tuhan, tetapi ketika ia berhadapan dengan kekudusan Allah dalam penglihatannya, ia langsung menyadari betapa najis dan berdosanya dirinya. Ia berkata demikian dalam Yesaya 6 ayat 5. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Dari sini kita belajar bahwa tidak ada seorang pun yang bisa berdiri tegak di hadapan Allah dengan mengandalkan kebaikan dirinya sendiri. Saat manusia berhadapan dengan kemuliaan dan kebenaran Allah, segala topeng runtuh, segala pembenaran diri sirna, dan kita hanya bisa melihat kenyataan bahwa kita adalah manusia berdosa yang membutuhkan pertolongan. Ketika Yesaya menyadari keberdosaannya, ia tidak bisa lagi menyembunyikan siapa dirinya. Inilah yang sering kali kita hindari dalam hidup sehari-hari. Kita sibuk menutupi kelemahan, menyembunyikan rasa bersalah, bahkan berusaha membenarkan kesalahan dengan berbagai alasan. Tetapi firman Tuhan mengajarkan bahwa perjumpaan dengan Allah akan membuka mata hati kita. Kita tidak bisa lagi lari, kita tidak bisa lagi sekedar membandingkan diri dengan orang lain. Kebenaran Allah bagaikan terang yang menembus gelap, membuat kita berhadapan dengan siapa diri kita yang sebenarnya. Ini bukan berarti Allah ingin mempermalukan kita, tetapi sebaliknya justru disitulah letak kasih karunia Allah. Allah membongkar keberdosaan kita bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk memulihkan. Sama seperti Yesaya, setelah ia sadar akan dosanya, Allah segera mengulurkan pengampunannya melalui bara api yang menyentuh bibirnya. Itu tanda bahwa dosanya telah dihapuskan dan ia layak dipakai Allah. Kemudian
Apakah yang terjadi setelah Yesaya diampuni? Ia siap dipakai oleh Tuhan. Dari seorang yang merasa tidak layak, ia kemudian berkata demikian dalam Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Pertemuan dengan Allah yang benar tidak berhenti pada rasa bersalah saja, tetapi berlanjut ke dalam pertobatan dan kesediaan melayani. Demikian juga dalam kehidupan kita. Pertobatan adalah tanda bahwa kita sungguh-sungguh berjumpa dengan Allah. Pertobatan bukan hanya sekedar menyesal, tetapi berubah arah, meninggalkan dosa, dan melangkah dalam jalan Tuhan. Contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika seorang anak menyadari bahwa ia sering berbicara kasar kepada orang tuanya, perjumpaan dengan Allah menegurnya sehingga ia berhenti bersikap demikian dan mulai belajar menghormati orang tua dengan perkataan penuh kasih. Contoh lainnya adalah seorang pekerja yang biasanya tidak jujur dalam pekerjaannya, setelah disentuh firman Tuhan, ia menyadari bahwa Allah membenci ketidakjujuran. Dari sana ia belajar bekerja dengan setia meskipun mungkin tidak mendapat keuntungan besar seperti dulu. Contoh yang ketiga, seorang pelayan gereja yang sebelumnya melayani sekedar rutinitas, setelah dia benar-benar merasakan pengampunan Tuhan, mulai melayani dengan hati penuh kerendahan hati dan kasih. Sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, renungan firman Tuhan hari ini mengingatkan kita akan hal-hal penting ini. Yang pertama, kita sulit melihat diri kita sendiri dengan jujur. Karena itu, kita terus butuh firman dan hadirat Allah untuk menyadarkan kita. Yang kedua, Allah yang benar membuka kenyataan siapa kita. Dia menyingkapkan dosa bukan untuk menghakimi semata, tetapi untuk membawa kita kepada pengampunan. Yang ketiga, pertobatan adalah jawaban yang Tuhan mau. Saat kita bertobat, Allah memulihkan, mengampuni, dan memakai kita untuk rencananya. Itulah sebabnya janganlah kita takut untuk datang kepada Allah apa adanya. Jangan menunggu sampai merasa cukup baik baru datang kepadanya. Yesaya tidak menunggu. Ia datang dengan segala kelemahannya, dan justru disitulah Tuhan menyentuh hidupnya. Sahabat yang terkasih, hari ini mari kita renungkan. Apakah kita sudah sungguh-sungguh melihat diri kita di hadapan Allah? Apakah kita masih sibuk menutup-nutupi dosa? Ataukah kita berani datang dengan hati yang terbuka supaya Allah menyucikan kita? Yesaya memberi teladan bahwa pertemuan dengan Allah selalu membawa kesadaran akan dosa, tetapi juga menghadirkan pengampunan dan panggilan baru. Maka respon yang tepat adalah kerendahan hati, pertobatan, dan ketaatan. Kiranya kita pun boleh terus hidup dalam kebenaran di hadapan Allah, bukan dengan kekuatan sendiri, melainkan oleh karena kasih karunia-Nya. Nah, sahabatku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga renungan ini dapat memberkati dan menguatkan kita semua. Mari kita berdoa menutup renungan ini. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Engkau sudah menyingkapkan kepada kami bahwa di hadapan-Mu kami tidak bisa menyembunyikan siapa diri kami sebenarnya. Kami adalah manusia yang berdosa dan tidak layak, tetapi kasih dan anugerah-Mu selalu lebih besar daripada kelemahan kami. Hari ini kami mau merendahkan diri di hadapan-Mu,
mengakui segala dosa serta kekurangan kami. Ampunilah kami, sucikanlah hidup kami, dan perbaharuilah hati kami, supaya kami dapat berjalan di dalam kebenaran-Mu. Kiranya pertemuan kami dengan Engkau tidak hanya membuat kami sadar, tetapi juga menuntun kami pada pertobatan yang nyata setiap hari. Seperti Yesaya yang Engkau pakai setelah Engkau sucikan, kami pun rindu dipakai menjadi alat dan saksi-Mu di tengah dunia ini. Jadikanlah hidup kami berkenan di hadapan-Mu, dan biarlah nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, dipermuliakan melalui setiap langkah hidup kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.